Jadi begini teman-teman, di sini saya bertugas bagaimana saya menjadi seorang konsultan hukum yang baik ya. Jadi konsultan itu bagaimana bisa memecahkan permasalahan dengan baik. Nah, untuk teman-teman yang bertanya tentang donasi, pihak mereka mengklaim bahwa donasi tersebut sudah sah dengan regulasi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 Junto 1320. Kita kaji 1338 itu memang betul tidak ternotulensi selama ada kesepakatan. Ketemu saya sini Tapi di pasal 1320-nya mengatakan ketika perjanjian tersebut tidak ada tekanan. Mbak Nopi meminta mengembalikan uang, apakah ada unsur tekanan ke Mas Agus? Jelaskan. Itu udah mau udah terakhir. Ya. Kenapa lu cari panggung Mbak Nopi itu kejar? Lu bisa lihat bukan dari siapa donasi itu mau diatur sama yayasan ya silakan. Cuman waktu di Denny itu udah dijelaskan jangan lagi untuk mengupload di media sosial tentang keluarga Agus, itu pun tentang Agus, tentang keluarga Agus, tapi dia tetap lakukan gitu. Makanya disitulah titik Agus tuh kok bisa kayak gini lagi gitu kan, udah perjanjian dari di terakhir di Densu itu jangan sampai posting-posting lagi tentang masalah keluarga Agus, tentang ngejelek-ngejelekin Agus begitu. Oke, begini ada suatu pemahaman dari saya ketika seseorang advokat menerima kuasa hukum dari masyarakat atau Pak Agus Salim sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu ada di seorang advokat. Catat, hak hukum itu ada di seorang advokat. Ini hari ini saya dapat klarifikasi, Nopi bersama lawyernya Mas Agus Susadi, kan sudah ada lawyernya. Kalian 3 hari kemarin kita somasi. Jawabannya saya butuh jawaban, bukan klarifikasi. Ini malah menyampaikan kepada publik Agus susah dihubungi. Kan ada di situ tanda tangan Bang Farhat Abbas. Di situ ada nomor Bang Farhat Abbas. Jangan jadi alasan ya. Saya sudah bilang dan saya peringatkan kepada Nopi di media virtual ya. Saya dengan keluarga Agus menekankan, mengedepankan nilai-nilai tabayun. Di tanggal 20 kita mendengar Deddy Sumargo dengan Nopi akan hadir. Saya senang teman-teman. Besoknya akan hadir guys. Sampai hari ini deadlock ya. Masa somasi tinggal 3 hari yang udah selesai ya. Saya sudah memperingatkan kepada Mbak Nopi, ayo kita baik-baik, kita komunikasi dengan RD Law, dengan Bang Farhat Abbas yang bijaksana, yuk kita berdamai seperti Mbak Lina bilang. Damainya itu bukan hanya di bibir gitu loh, dilaksanakan dengan baik. Kalau memang ini adalah perdamaian ini yang terbaik, ya. Tetapi dengan klarifikasi, dengan yang lain sebagainya. Mbak Nopi itu adalah orang yang tidak merasa dia menggiring opini sampai saat ini. Tapi mata masyarakat melihat, ya. Bagaimana Agus tidak sakit hati. Sekarang beginilah, Mas Agus tidak akan bereaksi kalau tidak ada aksi. Setumpuk uang pun tidak akan menuruti rasa bangga hati Mas Agus ketika dirinya diinjak-injak harga dirinya. Mas Agus dulu masih kerja di KP cari uang buat siapa? Buat Mas Agus dengan istri kan? Untuk melindungi harga diri istrinya. Jadi beliau punya prinsip setumpuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga ketika kehidupannya, lawyernya yang membela sekarang diinjak-injak, diserang martabatnya, ya, dengan penggiringan opini dan lain sebagainya. Saya sudah peringatkan sama Mbak Nopi. Sekarang sudah banyak laporan kepada KP tentang Anda, ya, ABCD segala macam. Apa saya nggak tahu donasi Semeru? Apa tidak tahu supir angkot? Apa tidak tahu Anda berkonflik dengan dinas sosial? Berapa ODGJ yang dipermasalahkan? Berapa anak-anak yang dipermasalahkan? Perlu saya ungkap. Kalau seandainya Mbak Nopi mau berdamai, itu adalah cara-cara terbaik. Tapi kalau Mbak Nopi nggak berdamai, Mbak Nopi menghadapi masalah besar. Ya, Anda yang selalu ingin menang sendiri, ya. Nanti saya akan mengajari dengan Mbak Lina, dengan Bang Farhat Abbas di meja hijau. Ya, sekarang Anda boleh berkelit, tapi di meja hijau itu ada negeri sumpah. Nah, sekarang yang perlu pikirkan, pantas nggak orang seperti beliau, orang yang sedang sakit, jiwanya terancam, mentalnya terancam, diserang martabatnya. Saya tekankan kepada teman-teman ya, yang menyerang Mas Agus di media sosial itu bukan netizen, tapi hater, pembenci ya. Harus beda-bedakan mana netizen, mana pembenci. Kalau netizen dia punya netiquette posting, bagaimana dia memposting sesuatu hal yang baik di media sosial. Kalau tujuannya menganggap Mas Agus ini binatang, disiram lagi dengan ada yang bilang duta air keras lah segala macam. Apakah itu nilai Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia yang kalian ajarkan ya? Jadi kalian jangan pernah merasa bangga jadi orang-orang yang saat ini
mempersekusi Mas Agus, mendiskreditkan Mas Agus ya. Kita pun punya beberapa netizen yang di situ Agus the real anjing ya. Itu saya kejar orangnya, orang NTT tuh ya. Kita sudah konfirmasi kepada Polda setempat untuk memverifikasi siapa orang itu. Jangan kau bikin piti-piti di netizen sehingga kami tidak bisa memenjarakan kalian, karena kita negara hukum. Ya itu Bang, pertanyaannya gimana? Ini Bang, Bang Andi Lau kan tetap mempertanyakan ya, kenapa uang donasi itu Lau, dengar nggak Lau? Punya kuping nggak? buat pengobatan? Di sini Agusnya nggak bisa ini, Agusnya biar nyaman di sini Bang. Oke, siap. Saya ambil mic dulu deh. Bang, nggak punya kuping loh. Di situ silakan Bang. Di situ Bang Andi Lau. kasih jalan aja. Sorry. Ini Bapak Kuasa Hukum Andi Lau ya. Iya betul. Aku salut juga lihat Bapak, dengar Bapak. Mas Agus, saya ini sekarang pengganti Mas Agus, sekarang netizen guber-guber saya. Iya. Saya kalau buka live itu ini netizen nih. Ini berapa Karen? Ini 1,6 ribu itu menjadi Bang. saya. Nggak apa-apa. ikhlas. Bang, mau tanya, Bang, Sebelum sama Mas kembali Agus. saya jawab dulu tentang donasi ya. Bang, Ini donasi saya akan balikan fakta hukumnya. Ya. Saya Bang, ya Pak Andi Lau dia nangis kayak gitu. Bang Andi Lau. Perasaan Agus juga hancurnya. Tenang Mas Agus. Bapak udah biasa. Sudah siap Gus, semuanya? Gus. Oke, siap. nanya oh ya Gus. Bang, udah. Ini kan belum. Gus, apa yang dipikiran Agus itu Gus? Sadar Gus. Oke. Oke, siap. Oke Bang, ini kan dari pihak Nopi ya, mempertanyakan kenapa uang donasi itu buat bayar utang Jawa, bukan buat pengobatan. Begini, Mas Agus itu sebetulnya lebih cerdas daripada dokter, ya. Wakil Pembina Lembaga Hukum Indonesia, namanya Profesor Associated Dr. Firman Adi Chandra, dia adalah juga pimpinan Peradi, mengatakan di podcastnya tentang apa itu ya, apa itu sumbangan, apa itu donasi, ya. Seorang lawyer kondang namanya Dr. Hotman Paris, SHMH, mengatakan itu uang absolut milik Agus. Jangan kata saya, kata Agus, kata Bang Hotman. Lagi-lagi kita didukung oleh Kamarudin Simanjuntak yang mengatakan, wah, Nopi itu keterlaluan kalau ngambil uang. Apalagi kami, ya. Jadi pahami dulu. Kalau itu mengambil Tapi yang saya akan uangnya, pertanyakan uang donasi, ya keterlaluan kepada memang. kalian, apa hak hukum yayasan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 berhak bisa mengambil yayasan, menguang yayasan? KPK saja mau ngambil uang di tersangka, ya, itu harus dengan mekanisme berita acara. Ini hebat loh yayasan ini, ya, hebat yayasan ini. Terus saya terangkan tentang literatur pasal 16 tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan itu absolut semi Anglo-Saxon yang bertanggung jawab sepenuhnya. Yayasan itu adalah pembina. Sedangkan ketua yayasan itu adalah perintah atas nama pembina. Dan Nopi sekalian selalu bilang bahwa saya adalah pemilik yayasan. Mana ada pemilik yayasan, ketua yayasan? Gak ada ceritanya. Saya pembina Lembaga Hukum Indonesia yang membawahi 3.500 advokat dan paralegal seluruh Indonesia. Ya, saya di situ juga punya ketua. Kewenangannya tetap ada di pembina. Nah, substansi dengan pertanyaan, ya, kalau seandainya itu uang masih dipermasalahkan dengan pihak Mbak Nopi atau pihak mereka, harusnya kalian sadar, harusnya kalian paham apa yang disampaikan oleh Mas Agus sesuai dengan pendapat hukumnya Kamarudin Simanjuntak, Profesor Dr. Firman Adi Chandra dengan Hotman Paris. Itu hak milik Agus. Ya, sekarang kemarin saya ada pendapat hukum dari salah satu dosen di Riau. Dia mengatakan, kan selama ini Agus nggak punya rumah. Selama ini Agus diam di Wawa. Logika juga kalau misalkan aku selama ini harus ngontrak, siapa yang ngurus Agus? Wawanya yang akan tersinggung. Makanya Agus punya keinginan kebaikan hati. Udah Agus kan tinggal di Wawa, di kamar sepetak ini. Kan sama aja. Siapa yang bisa bilang sekarang dana donasi atau yayasan yang tidak bisa boleh dipergunakan oleh Agus secara hukum? Ya, jawaban mereka berpindahnya uang dari Agus kepada Nopi secara legal menurut KUHP Perdata 1338 Junto 1320. Artinya apa? Mereka sudah sepakat bersama-sama dan sudah disepakati di bank.
Tapi di pasal 1330-nya KUHP Perdata mengatakan tidak ada sahnya dan cacat demi hukum ketika pengalihan dana tersebut adalah dalam tekanan. Dan kami punya barang bukti dalam tekanan tersebut, ya. Apa itu Bang barang bukti? Boleh? Saya perlihatkan sebentar. Ada nggak teh sini teh? Yang kemarin dikirim ke grup teh? Alhamdulillah, boleh tanya tidak? Dengan Tenopi di handphonenya. Halo. Coba. Gus, Saya dengar perlihatkan ya. Ya. Jadi jangan hoak. Jangan mata aja yang Jadi buta, kalau Gus. mau Kupingnya buta kalau juga mau ternyata. baik itu balas somasi dengan baik, ayo datang kepada kami, Mas Agus. Kita datangkan kan nggak ke rumahnya Mas Agus, ke kantor hukumnya Bang Farhat di sini. Kita selesaikan secara tabayun, ya. Bang, Indah luar biasa. oke, silakan dulu. Izin. Tinggal di Siap. Sok sambil bertanya nggak apa-apa, saya jawab. Ya, itu dulu Bang. Sebentar. Oke, siap. Ini saya sampaikan kepada teman-teman chatting Nopi dengan pihak keluarga. Saya lebih baik laporkan hal ini supaya saya nggak bersangkutan. Itu artinya saya akan laporkan Anda biar saya tidak tersangkut masalahnya di sini. Nanti saya perlihatkan kepada teman-teman. Terus nggak dijawab, dia WA lagi. Karena kesalahan dari pihak lain bukan dari aku. Kita malah melindungi, artinya Mbak Nopi itu mendapatkan pressure dari donatur. Tapi kalau secara hukum, fakta hukum dan absolut kepastian hukum menurut 3 pakar yang bukan kaleng-kaleng ya, itu sudah susah diambil. Nah, Kamarudin Simanjuntak itu bukan orang bodoh, intelektual, lawyer senior. Ketika dia mengembalikan uang ke Agus dengan cara Nopi, berani sekali Agus. Berarti ada konsekuensi hukum yang akan menjerat Nopi. Seklien saya menyatakan di sini, ya teh, maaf ya. Tapi ada nggak kooperatif ya? Aku tunggu sampai hari ini, Mbak. Elmi bingung teh. Elmi itu siapa? Saya. Istrinya Mas Agus ya. Elmi bingung teh, ya kan? Ya kalau belum masuk, besok saya akan laporkan. Kalau belum masuk, Anda saya laporkan. Penekanan bukan. Catat. Screenshot. Nah, iya teh, makasih ya. Screenshot itu menyuruh di screenshot. Apa ini sebuah penentangan dong? Janganlah kau mengkritisi orang yang lemah seperti ini. Masalah donasi sudah dikembalikan 100%. Sisanya Denny Sumargo yang punya sayang. Denny Sumargo di podcastnya, kalau uang dibalikan kepada Agus, maka itu Nopi baik. Kalau Nopi tidak mengembalikan uang, Mas Agus jangan khawatir, uang akan saya ganti. Nopi akan saya sikat, betul nggak Pak? Nopi akan saya sikat. Statement dari Denny Sumargo. Saya lanjutkan, ya. Ya teh, makasih katanya. Oke, kirim pesan ini. Ya mungkin kirim ini ke siapa, ke Owa atau sebagainya. Ini 2 kali lagi nih. Saya tidak main-main, demi Allah Rasulullah, kata Nopi. Baik teh, ya. Saya nggak mau pertaruhkan nama yayasan saya. Bodong bukan begitu. Hah? Bodong. Coba kalian lihat itu, di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja, Bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk chat tes urin itu yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar nggak dia pemakaian narkoba? Kalau dia tidak pemakaian narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Ya, kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari, ya gitu. Ada lagi yang lain selain ini, saudaraku? Bang, kalau memang Ini sebentar, saya lanjutkan ya. Makasih. Besoknya lagi. Assalamualaikum, Mbak. Untuk mutasinya gimana? Kalau ini nggak dikasih, saya akan menghadap ke Dinsos dan saya akan bikin laporan. Beliau kan orang yang nggak ngerti apa-apa, mungkin laporannya laporan polisi saja, ya. Nah, kalau hari ini nggak dikasih, saya ke Dinsos ya, Mbak ya. Saya bikin laporan ya. Jangan. Kalau nggak kalau nggak akan main-main, kita usut semuanya. Kita usut semuanya. Katanya hanya mau lihat mutasi laporan loh. Nggak dibalas-balas karena mungkin bingung. Ini katanya udah ditanyain.
Karena viral kemana-mana. Kalau masih nggak mau ngasih gak apa-apa, kita akan serahkan ke Dinsos. Ini baru kemarin dia bermasalah dengan Dinsos, kirain mau dapat. Siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya? Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Nopi aja, ya. Dan karyawannya pun sekarang sudah berkomunikasi dengan kami. Karyawannya pun sudah berkomunikasi dengan kami, ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Nopi sambil melaporkan, Bang, itu memang modus Nopi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh, ya, hampir 150 juta saya setengah mati, kaki dibikin kepala dibikin kaki tuh untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini, ya. RDLO darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Paham? Saya nggak suka dengan framing-framing ini yang membuat semua orang membenci Bang Farhad Abbas, membenci lawyer-lawyer pembela. Perang, caranya jangan main halus tapi nyubit gitu kan. Saya lanjutkan teman-teman, ya. Saya nggak mau disalahkan Dinsos. Saya banyak rawat ODGJ, Mbak. Perlu saya absen. ODGJ yang ditelantarkan. Perlu saya laporan kepada Anda, ya. Patut diduga Anda adalah penjahat kemanusiaan. Anak dipilih-pilih loh, Mbak. Daftarnya ada di yayasan, ya. Hari ini ada 2 orang yang melaporkan dinas yayasan di Malang dengan di Lamongan, ya. Dulu pernah bermasalah dengan orang ini, mau bawa bodyguard ke situ, dan akhirnya dibayar dengan uang, dibalikin lagi tuh simbahnya. Banyak orang yang laporan ke saya, ya. Jadi saya patut menduga kita uji aja di pengadilan, ya. Ya, kemarin John LBF cuap-cuap tentang kami segala macam, mau nimbrung kepada Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus kalau Mas Agus mau, ya. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Nopi, nggak usah lah di TikTok, ya. Kalau memang Anda mau bantu, datang kepada kami, yuk mediasi, Mbak John LBF, ya. Bukan Anda aja yang kaya raya, ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer, atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti RDLO punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Ayo Ya. taruh sama gue, Bang. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Nopi ke ranah yuridis, ya. Oke. Bang, aku penasaran soal tekanan tadi nih, Bang. Kan si Novi bilang kalau memang ada tekanan ketika pengalihan dana itu di bank tidak bisa terjadi. Apakah waktu itu Mas Agus dan Mbak Elmi ini didampingi Novi saat pengalihan dana di bank atau seperti apa? Bang, coba pahami tadi pertanyaannya. Apa hak hukum yayasan sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 berani mengambil hak dari people to person to person? Nggak ada undang-undangnya, Bang. Ya. Yang jelas dengan tekanan yang saya patut menduga Nopi juga membutuhkan uang itu. Kita lihat aja nanti, ya. Saya sudah berjanji sama teman-teman, kalau saya bertarung dengan lawyernya Nopi di pengadilan, RDLO berhenti jadi lawyer. Ayo pertaruhkan profesi saya. Karena saya yakin dengan 30 laporan dan 7 orang yang sudah mendonasikan ke Semeru, sama juga mau berupaya hukum, ya. Termasuk hari ini saya mendapatkan informasi dari Dinas Sosial, ya. Yang kita audit bukan uangnya di yayasan selama Nopi jadi konten, tidak. Apa perlu saya bilang, patut diduga Nopi ambil orang gila, dibikin konten, udah dapat uang, orang gilanya dilepas. Apa begitu orang-orang yang punya jiwa besar? Jangan semua orang terhipnotis dengan kecantikan Nopi, ya. Jangan semua orang terhipnotis dengan hebatnya Nopi, santunnya Nopi, segala macam. RDLO akan buktikan di pengadilan nanti, ya. Ini udah banyak laporan. Saya percaya diri sekali, ya. Hati-hati dengan netizen yang selama ini tergiring, ya. Kalau seandainya Negi berbalik fakta, dibalik kecantikannya, patut diduga bahwa Nopi seorang penjahat kemanusiaan. Ada pertanyaan lain lagi? Bang, pas di bank pengalihan dana itu si Novi ikut nggak nemenin Mas Agus? Saya tanya dengan baik, ikut nggak? Cuma sama Pak Giri. Pak Giri. Oh, iya. Artinya tetap dikawal begitu ya, Bang, setelah ada penekanan itu. Nah, klarifikasi Mbak Nopi tadi bahwa sesuai 1338, sesuai 1320,
berita acara penandatanganan di bank itu sudah sah secara hukum. Tetapi ingat di 13.20-nya ada 4 syarat, yang terakhir adalah tidak ada paksaan. Dan ini adalah sebuah paksaan, ya. Itu adalah sebuah paksaan yang kami sampaikan kepada publik, kepada beliau, mengancam mau melaporkan dan lain sebagainya, ya. Kita buka di persidangan, ya. Saya nggak mau capek, ya. Besok jangan ada retorika yang lain lagi, ya. Kalau seandainya netizen sudah tidak mau Elo membela Agus, dan saya pun tidak sudi klien saya dihina-hina, dipitnah-pitnah, ya, sampai beliau juga kena mental. Orang kemarin saya posting dengan lagu Astagfirullah, dia tersakit panas segala macam, udah nggak kuat. Jadi saya akan juga menghindari media sosial, ya, dan saya akan berproses hukum sampai titik darah penghabisan, ya. Kita nggak main-main. 20 lawyer yang tergabung di dalam Farhat Abbas, kantor hukum Farhat Abbas. Nanti kita juga akan berupaya hukum bagaimana kita bisa memberikan suatu jawaban kepada publik, ya, bahwa Mas Agus ini apa salahnya. Saya tanya, Mas Agus ini salahnya apa? Kemarin para donatur yang ngomong mengembalikan donasi, sudah dikembalikan senilai 1,3 miliar dengan uang Denny Sumargo 93 miliar, dan kami nyatakan udah tidak ada lagi uang yang Nopi permasalahkan di sini. Mau nuntut Mas Agus apa lagi? Kalau Mas Agus penjahat dari kemarin, sudah diambil duitnya, dia pulang ke Aceh, betul nggak? Dia bukan penjahat, dia orang baik, dia kembalikan, ya. Sampai kemarin Mas Agus bercerita ke saya, sampai sekarang, ya, memang Mas Agus banyak hamba Allah yang masih mau membantu, ya. Tahu nggak teman-teman, dari awalnya muncul permasalahan ini. Coba kalau permasalahan ini cuman ini donasi ke Agus, tapi permasalahan konflik of interestnya jangan dibawa ke publik, ya. Jadi seolah-olah Nopi itu tanpa dosa, tanpa masalah, ya. Pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum, ya. Dan seluruh rakyat Indonesia harus melaksanakan landasan konstitusional Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1, ikut serta memberikan suatu kontribusi untuk ketahanan negara ini, untuk kenyamanan negara ini, ya. Kalau ada seorang anak manusia, warga negara Republik Indonesia yang namanya Agus Salim, diserang martabatnya, diperlakukan kayak binatang, ya. Mau disiram lagi, diancam secara radikal, kan gitu, oleh para orang-orang yang bertanggung jawab. Apa saya mau diam saja? Ini udah pengancaman loh, ya. Baik, ya. Bang, bicara Kemensos dan Dinsos, Bang, jika memang benar Yayasan Novi ini bodong begitu, Bang, artinya pengumpulan dana donasi kemarin tidak berizin. Nah, jika tidak berizin, ini akan berpotensi dana yang terkumpul disita sama Kemensos. Gimana, Bang? Ada inisial SRH, terjemahkan Mbak Nopi kalau dengar. Modusnya itu bagaimana? Oh, dia memakai rekening orang lain, ya. SRH ini menghubungi kami, Pak, itu saya yang menyerahkan dengan pakai atas nama saya. Dan karyawan-karyawan relawannya Nopi punya surat perjanjian di mana isinya perjanjian itu adalah dia tidak akan membuka aib Nopi. Keren nggak perjanjiannya? Apa itu perjanjian seperti apa? Seperti begitu. Nah, pertanyaan saudara yang mengatakan kepada saya, ini modusnya seperti itu tuh, Bang. Sama dengan Mas Agus, pakai Mas Agus saja. Makanya kita patut curiga begitu uang sudah masuk mata Mas Agus, ya kan? Kayak elang lihat kayak burung elang lihat mangsanya di bawah, ya. Jadi untuk menghindari di disita Kemensos pakai rekening patut diduga. Oke. Bang, media kalau saudara mengatakan patut diduga, nggak usah, ya. Saya mengatakan di sini patut diduga Nopi itu adalah pelaku kejahatan kemanusiaan, ya. Dan kita akan buktikan pengadilan, ya. Ini dari kata kemarin berkali-kali saya mengatakan ayo tabayun, ayo begini, nggak dijawab sama si kami, malah klarifikasi yang ngawur. Saya bilang, ketika Mas Agus sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu berpindah kepada seorang advokat. Kenapa berpindah kepada seorang advokat? Sesuai landasan konstitusional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kenapa kalian masih menghubungi Mas Agus yang sedang sakit hati? Kenapa masih menghubungi Bang Elmi? Kenapa masih menghubungi Wawa? Kan ada nomor kami di situ. Ya. Baik, Bang, terkait ini, Bang. Dana sebesar 95.800.000 yang harusnya buat dipakai melunasi rumah, ternyata untuk pelunasan rumah hanya sebesar 35 juta, Bang, dan sisanya dipakai kemana-mana gitu. Tanggapan Abang seperti apa? Memang benar seperti itu kah? Ada penyelewengan? Benar atau tidaknya itu, be 100% Denny Sumargo speak, berbicara bahwa saya akan mengganti, betul nggak, Wak? Iya. Udah ada jaminannya kok yang mau membayar. Jadi Denny Sumargo udah mentransfer kemarin ke Nopi, 98, belum? Belum tahu kalau masalah itu. Belum tahu. Karena semenjak uang dikembalikan dan ada statement dari Denny Sumargo yang mau mengembalikan uang tersebut, maka klien-klien kami adalah orang yang punya nilai kepatsunan, punya harga diri tinggi sehingga menyerahkan semuanya. Ya. Dan memang selama ini Mas Agus
Apa salahnya teman-teman? Contoh begini, Mas Agus total sumbangan berapa? 1,4 apa 1,5? 1,4 lebih sekian. Oke, 1,4 anggaplah 1,5. Nah, semenjak ada ijab kabul, inkrah dari seorang pemberi sumbangan kepada Agus, apakah salah Mas Agus beli kapas di Tokopedia? Apakah salah Mas Agus membeli makan dengan uang itu? Sehingga uang itu wajar. Kalau uang nggak ada setengahnya, baru kalian cari Mas Agus nih penjahatnya. Kan yang dikembalikan juga jelas. Ya, 14 sekian, 14 diganti dengan selisih berapa puluh juta. Hitungkan, kalau mau diganti kita ganti, nggak ada urusan. Sebentar Pak, kalau yang Tokopedia aku nggak pernah belanja di Tokopedia. Iya, itu maksud saya analogikanya. Seandainya Mas Agus, aduh saya pingin lotek, saya pingin nasi padang, saya pingin belanja apa namanya pamper, kapas, mau di Tokopedia kayak mau di grosiran, kan urusan Mas Agus. Apa urusannya kalian? Ketika pendapat hukum profesor sudah mengatakan itu uang milik Mas Agus, tidak bisa diganggu gugat secara hukum, dan itu yang akan kita permasalahkan hukumnya. Hak hukum apa yayasan bisa mengambil hak secara sepihak? Harusnya ada berita acara dong, libatkan orang-orang di sini. Kan ada hakim mediator, bila perlu pakai mediator yang bersertifikat dan sebagainya. Itulah teman-teman. Novi berdalih jika pengalihan dana kembali ke dia agar penggunaan dana tersebut lebih tepat sasaran untuk Mas Agus berobat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tanggapan Abang seperti apa? Bisa nggak Anda menjamin? Patut diduga ketika seorang penjahat mengambil uang tersebut setelah pindah ke yayasan, bisa nggak ada yang menjamin? Indonesia itu negara hukum, pasal 1 ayat 3. Hukum itu tidak Bang, nggak seperti Abang bertanya tadi. Oh katanya, sepertinya, mudah-mudahan, merenang jika nama. Itu hukum itu tidak seperti itu Bang. Ya, kan netizen sekarang berasumsi bahwa oh ya, saya percaya deh sama Mbak Novi akan baik-baik aja. Ini kepolosan Mbak Novi, meskipun Mbak Novi punya etikat baik, dia punya niat baik untuk membantu Mas Agus pengobatan segala macam, ya kan? Nah, kan tidak harus seperti itu Bang. Ya. Tidak harus harus mengambil gitu kan. Dia audit aja kan gitu. Mas Agus nurut nggak waktu uang masih dimasang? Mas Agus, saya nggak setuju uang dibuat beli yang lain. Kan bisa menurut kan? Karena Mas Agus adalah orang yang berhutang budi kepada Manopi, ya. Awal juga baik-baik aja, nggak ada masalah. Di awal itu juga pas yang dapat 35 juta itu nggak ada masalah. Cuma dia bilang gini sama Agus, Mas Agus, emang mata Mas Agus nih udah nggak bisa mau di dokter mana di dokter mana aja katanya gitu. Ya udah Mas Agus fokus aja ya ke RSCM dulu aja katanya gitu. Kenapa setelah itu udah dapat uang gede bisa menjadi apa namanya timbul fitnah-fitnah, maksudnya yang kayak ya memberi kesimpulan menjelekkan apalah ini kan gitu sih kok bisa jadi sampai ke sana gitu, tiba dapat yang gede kayak gini gitu sih. Paham nggak teman-teman apa yang disampaikan Mas Agus? Tapi di awalnya memang nggak ada rasa curiga atau rasa apa Mas Agus ya? Enggak ada. Pertama itu emang kita baik-baik aja. Memang aku nggak, wah bener-bener baik banget nih Mbak Novi gitu mau bantuin Agus gitu kan. Agus seneng gitu kan. Mas Agus sabar ya katanya gitu. Terus dia bilang gitu karena kan mata Agus tuh emang udah di inilah 98% lah gitu kan vonis gitu, yang di sebelah ini memang nggak bisa sama sekali, tapi kalau yang sebelah sini katanya gitu, tapi harapannya juga kecil gitu. Cuman kata Mbak Novi kayak gitu bilang sama Agus ya, katanya di dokter mana aja pun tetap sama Mas Agus, jawabannya pasti sama katanya gitu, yang pas dapat yang 35 juta itu. Ya Mas Agus fokus aja katanya ke RSCM aja udah gitu doang. Mas Agus tapi sudah pernah ditawarin untuk berobat ke luar negeri karena dia bilangnya akan bawa Mas Agus. Oh kalau itu ada sih di waktu itu pas diundang di tempat dia sih gitu. Gimana itu Mas? Hah? Gimana waktu itu percakapannya dan ajakannya seperti apa? Apa kita bawa aja ke ini kemana katanya gitu, pokoknya gitulah gitu. Apa cukup ya uangnya segitu gitu. Terus dia rekomendasikan, ayo udah kalau gitu ke JC katanya gitu. Katanya ada dokter yang bisa maksudnya itulah gitu, maksudnya bisa nginiin mata Agus kan. Mungkin waktu pas yang dia lihat di Densu itu kan mata Agus masih gak terlalu parah lah kan, kalau sekarang kan memang udah parah banget gitu sih. Tapi sekarang gimana Mas Agus menjalani perawatan di mana dan seperti apa sih Mas Agus? Kalau itu untuk perawatan sekarang sih kan masih kontrol sih gitu, belum nyampe ke tahap tindakan operasi sih. Di rumah sakit mana Mas Agus? Kalau ini untuk sekarang sih kontrol Rumah sakit kemarin Rumah Sakit Nasional ya, RSUP ya? Iya, RSUP Cipto.
Chip itu artinya pakai dana dari itu yang hasil donasi. Enggak, kan udah dikembalikan Pak. Kan Novi janjinya akan dikeluarkan jika mau ke rumah sakit mana aja. Enggak sih, kalau Mbak Novi bilang sih khusus ke JC aja sih gitu. Oke. Baik, karena aku nangkepnya gitu Bang, dia ngambil lagi uangnya buat nanti. Enggak, udah dikembalikan. Dan Mas Agus tinggal minta dan dibayarin sama dia gitu. enggak lah. Cuman kalau yang di JC kan memang dia membayarin sih. Yang kemarin-kemarin. Iya, cuman kan belum ada, maksudnya kan mudah kayak gini tuh belum ada. Semenjak Mas Agus mengembalikan uang, nggak pernah kan Mbak Novi lagi transfer uang kan? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi gini teman-teman, saya jelaskan. Dari semenjak Mbak Novi mengambil uangnya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Dari awal Bang. Ya, dari uang yang kita transfer 1,3 miliar, udah lihat barang buktinya, mau lihat? Udah ya, udah kemarin ya, yang tahu kan. Jadi uang tersebut sudah dikembalikan dan semenjak itu janji Mbak Novi ditepati sehingga sampai berakhirnya masa somasi kami, ya. Jadi mohon maaf ya, ketika dengan rasa menyesal, ya, saya sebetulnya mau Mbak Novi menggiring netizen untuk baik sama Agus. Saya mau netizen tidak lagi menyerang Agus karena Agus ini hidupnya manusia sosial. Mas Agus butuh teman. Ya kalau orang yang senang sama Mas Agus mungkin mendoakan. Coba kalau orang-orang yang benci Mas Agus, wah puas Mas Agus tuh, rasain lu segala macam, apa makin sakit gitu. Jadi gini Bang, ini urusannya urusan hati. Jangan tanya lagi, ini kalau mau damai kenapa laporan? Orang laporan wajar, sah secara konstitusional sebagai warga negara melaporkan seseorang. Ketika Mas Agus nggak mungkin nggak mau melapor, dia sampai apa terpingkal-pingkal sakit hatinya gara-gara kejadian ini. Bayangin Bang, ketika dia udah bersyukur mau mengobati matanya, ditarik lagi dan sampai sekarang jong. Ya, bullshit. Percuma kalau ngomong ya. Tidak ada buktinya. Yang sekarang perlu kita lakukan, kalian punya analogika nggak? Ketika Mas Agus menderita sakit, diberikan semua uangnya, ya. Berarti di sini bagaimana caranya supaya kita sama-sama bisa mengambil hati ya. Nah sekarang uang udah nggak ada ya kan, sakitnya merajalela. Nah sekarang netizen makin membenci, apa nggak lebih sakit hati. Agus. Ya kita mau ke Mas Uye. Mas Agus Mas Adiki, tapi kondisi sekarang gimana sih, boleh diceritain kan ada psikiater atau psikologis gak sih? Kan banyak banget gitu. Nggak ada, belum ada. Oke, Sedikit lagi Bang, sedikit lagi. Masih yang belum ditanyakan Bang. Iya Bang. Mas Agus, kabarnya sekarang kalau ke rumah sakit itu ikut antrian ya Mas? Ya udah pastilah, kalau antrian itu memang udah pasti ada antrian, namanya rumah sakit besar. Padahal kan awalnya dijanjikan rumah sakit yang bagus agar tidak antri gitu ya Mas ya? Iya, di mana-mana kan walaupun mau sebagus apapun ya tetap antri. Ya memang kalau awal pendaftaran ya enggak. Cuma nanti kesana-sananya kan kita punya prosedur gitu. Manis-manis mulut Agus ngomong. Rumah sakit kan punya prosedur tersendiri gitu. Maupun itu BPJS maupun tunai itu sebenarnya kalau untuk partisipasi untuk melakukan tindakan itu punya prosedur semua, nggak langsung ditindak gitu aja sih gitu. Pasti ada tahap-tahapannya. Kalau untuk pendaftaran misalnya ini ya bisa gitu. Cuma kalau untuk tahap-tahapnya itu pasti panjang sih. Mas Agus kemarin sempat sakit panas itu ketika pas lagi nunggu di rumah sakit atau seperti? Iya sering sih, saya masuk angin juga kan gitu. Jadi demam gitu, panas gitu. Kalau itu sering sih dulu mah. Mas Agus selalu sedih nggak sih Mas Agus sampai sekarang? Iya kalau rasa kecewa nggak sih Mas? Akhirnya ini kan uang banyak untuk buat pengobatan. Akhirnya malah menjadi sebuah masalah seperti ini dan akhirnya secara pengobatan jadi tertunda dan bermasalah. Agus sih nggak dipermasalahkan masalah yang kayak gitu ya. Soalnya kita kan pertama di Densu itu di akhir itu udah dikasih. Jangan sok manis-manis Gus ngomong Gus. Hal-hal yang menyangkut keluarga, menyangkut yang tidak mengaitkan, maksudnya supaya netizen itu tidak berpikir negatif ke kita. Oke, kalau gitu kalau sedikit aja. Kita berjalan, soalnya nanti kita bisa setelah 2 jam di antri ini orang sakit atau semua. Bang, soal sindiran dari John L. Gimana sih itu menanggapi katanya kan ajaran sesat? Bahkan tukang pansos panas-panasin. Nasi ini pergunakan untuk kesehatanmu karena di situ sudah dipersilahkan mau beli rumah nggak apa-apa, beli mobil nggak apa-apa, asal untuk kepentingan pengobatan. Orientasi utamanya itu aja. Iya, tujuan primer ya, gitu ya. Iya itu. Demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya dulu nih Bang, supaya saya juga tidak multitafsir nih ya. Iya. Jadi yang saya ingin tanyakan, kalau yang saya tangkap dari Bung Dilah tadi,
artinya ada penggalangan dana gitu ya, Bung Netizen tadi ya, Bung Netizen, ada penggalangan dana atau kita sebut saja donasi yang dilakukan oleh seseorang. Saya kurang tahu nih seseorang ini siapa ini. Inisiasinya Tenopi, Bang. Oke, yang dimakan oleh Oke, dan juga oleh saudari M ya. Iya. Gitu. Nah, pada saat penggalangan dana ini terbuka secara publik kah atau secara personal kah? Terbuka secara publik, cuman beliau sendiri mengatakan donasi ini dilakukan secara personal karena agak urgent gitu, Bang. Jadi kebutuhan mendesak lah, karena di ekspektasi Tenopi sendiri kan pengennya berobatnya cepat, operasinya cepat ditangani gitu. Makanya dilakukan yang personal langsung ke rekeningnya Agus. Oke, maksud saya yang kita harus pisahkan ini penggalangan dana yang dilakukan atau diduga oleh saudari M ini secara publik di media sosial dilakukan itu, dan secara personal ini apa namanya, face to face atau via phone atau seperti apa? Podcast, Bang, podcast. Podcast. Ya, jadi dibuka untuk publik. Dibuka untuk publik ya. Betul. Nah, pada saat pembukaan donasi itu apa merujuk kepada satu rekening? Kalau dari podcast sendiri yang saya rangkum ya, sempat ada diskusi dari pihak keluarganya Agus, pengennya di rekening mana. Nah, katanya sih kalau di video itu saya dengar dari pihak Agus menginginkan langsung masuk ke rekeningnya keluarganya. Oke, langsung masuk ke rekening keluarganya, berarti bukan kepada Agusnya ya? Rekening Agusnya, Bang, atas nama Agus. Sorry. Oke, rekening Agusnya langsung. Nah, pada saat dana itu mulai masuk, ya, tercatat, terkontrol, termonitor nggak? Nah, kalau itu saya akuin, Bang, kalau menurut pemahaman saya, mulai diaudit itu setelah saya ini fair-fairan ya, memang dari pihak Agus terkesan tidak kooperatif. Tapi sayang kalau bolak-balik TV. Ibaratnya sempat inilah di podcast itu yang saya tangkap, nominal yang disebutkan di awal 500 juta, kemudian setelah diminta mutasinya, kemudian diklarifikasi lagi bahwa masuk 1 miliar sekian lah, 1 miliar berapa gitu, saya nggak tahu pastinya. Nah, akhirnya setelah diaudit dari pihak Tenopi sendiri ditemukan beberapa bukti transaksi di luar dari diduga di luar dari pengobatan yang dilakukan oleh dari pihak Agus. Oke, dari Agusnya sama pribadi atau keluarga Agus? Harinya sama siapa aja di sini? Transfer ke beberapa rekening, dan ada juga menurut infonya untuk membayar cicilan rumah ya. Enggak, yang saya belum tahu gini. Mohon maaf ya, sekali mohon izin rekan-rekan sekalian. Melihat kondisi Agus seperti ini, rasanya tidak mungkin untuk melakukan transaksi perbankan. Ya. Kan gitu, ya. Artinya ada pihak kedua yang melakukan atau ada pihak kedua yang mengarahkan, kan gitu, diduga nih ya. Pengakuan mereka atas izin kesepakatan keluarga sih, Bang, yang saya lihat dari podcast. Kalau kita bicara kata keluarga ini harus jelas nih, Bang. Orang tua, adik, kakak, orang tua dan istri. Orang tua dan istri. Ya, tapi kalau teman-teman yang lain ada dengar yang lain ya nggak apa-apa, dikoreksi, siapa tahu saya salah dengar. Ya, maksudnya supaya kita juga tidak menjadi bias gitu. Saya juga ketinggalan berita, jadi supaya saya alurnya seperti ini gitu, bisa saya rekonstruksi alurnya gitu ya. Terhukum. Nah, kemudian kan, Bang, ditemukan fakta kalau pihak si A ini berobat menggunakan BPJS. Nah, di mana ekspektasi dari yayasan sendiri kan ekspektasinya ibaratnya di rumah sakit yang lebih bagus lah, ibaratnya rumah sakit swasta. Makanya yang menurut saya permasalahannya di sini, Bang, karena pengobatan sendiri itu tidak ada batasannya. BPJS sendiri kan sudah masuk pengobatan. Betul. Dan pengobatan sendiri kan konteksnya tidak hanya selalu fisik. Ibaratnya shopping aja tuh bisa disebut sebagai proses penyembuhan, karena membahagiakan keluarga, menyembuhkan kesehatan mental juga. Iya. Artinya kan, makanya yang saya tegaskan kan, kenapa sih Tenopi sampai kecolongan tidak ada surat perjanjian, karena ini kan donasi dibuka untuk seluruh Indonesia loh.
Oke. Nah, terus yang saya baca dari typingan nih, mohon izin, ini mengarah kepada Bung RJ ada apa dan kenapa ya? Itu dia Sering natas-natas kan ya? apa ya, nggak tahu juga. Tapi Mas Agus itu dulu Kaitannya dengan Bung RJ gimana? Rumahku ya energi kan sering tuh kemarin itu di ganteng orang bilang Bang puji coba cek aja nanti di podcastnya Bang Densu sudah clear semua Bang, ada kesepakatan uang itu diamankan dulu di yayasan, artinya yayasan itu bukan cuma mengamankan supaya apabila Agus pengen berobat ke dokter spesialis mata itu biar terkontrol untuk uangnya itu, jadi untuk khusus untuk pengobatan aja dulu, jangan dipergunakan dulu untuk yang lain. Nah timbul-timbul HRD sama Bang Farhat ini timbul dikasih doa apa sama ayahnya, kasih ilmu apa orang karena pengakuannya uang itu diambil sama Tenopi kayak gitu ya Bang netizen ya, kalau nggak salah podcastnya itu. Mungkin di mute dulu deh, saya biar bisa clear. Kalau ini saya mohon maaf ya, maksudnya jangan sentimen gitu. Saya cuman berpendapat berdasarkan yang saya pahami dan konteks hukum. Memang kan makanya saya bilang kalau secara hukum saya sebelum Bang Hotman Paris mengeluarkan statement kalau secara hukum si Agus mempunyai hak, saya sudah membuat VT masalah secara hukum. Memang kalau menurut pendapat saya memang Agus memiliki hak. Betul. Nah makanya saya bilang kenapa ini penilaian saya ya Bang Farhat Abbas terus Erilo PD, karena memang ada celah hukumnya gitu Bang. Celah hukumnya itu legalitasnya, terus ibaratnya surat perjanjiannya antara si Nopi dan Agus. Jadi tidak ada batasan, pengobatan itu banyak loh, dapat berpotensi multitafsir. Kalau dibilang tidak melakukan pengobatan, BPJS sendiri memang bukan pengobatan, kan pengobatan. Ini itu karena kalau bahasa pengobatan ini ada pengobatan secara fisik dan pengobatan secara psikologi. Nah, saya pribadi Bang, Shopee itu salah satu terapi saya untuk berobat. Iya, itu dalam konteks psikologi tentunya ya. Iya. Maunya untuk bayar rumah keluarga gitu Bang, gimana itu Bang, termasuk pengobatan juga kan? Nah, jujur Bang, ini dalam perspektif sosiologis ya. Iya, Ibaratnya, saya mohon maaf nih, si Agus kan ibaratnya dari keluarga yang sederhana, ya kan? Tiba-tiba dapat rezeki nomplok lah, itu pasti ada namanya ekspektasi sosial, di mana keluarga-keluarga yang tadinya nggak ngaku saudara tiba-tiba nongol, minta tolong. Posisi dia kesehatan mentalnya, siapa sih yang bisa bilang dia normal berpikirnya, mata tiba-tiba buta, diminta tolong dong gua, kirimin gua duit segini, ya pasti asal ngasih aja gitu. Salah itu salah, cuman maksud saya kan ada kenapa sih jadi berbuat seperti itu. Jadi kalau kita berekspektasi mengharapkan dia normal, dan kenyataannya dia kan orang normal mana yang tiba-tiba matanya buta. Ya paling nggak dari pihak keluarga yang berpikir normal itu ada itu yang saya sesalkan. Itu harusnya yang tukang bisiknya tuh bisa lah lebih bijak. Sekarang begini Bang, begini bertanya contoh kami selaku pendonasi itu arah tujuannya itu untuk pengobatan mata terus disalahgunakan gitu kan. Betul, malu dan terus ketika saya seorang pendonasi mau menaruh kembali karena merasa tertipu, bagaimana Bang? Masih sakit gitu, jatuh sakit, demam, panas, itu air keringat. Ini saya kurang konsentrasi karena ada suara dari live-nya Bung RJ, jadi saya kurang mendengar apa yang disampaikan rekan-rekan di Komal ini. Kalau kepikiran masalah yang itu tuh enggak sih, lebih kayak enggak salah sih kondisi badan lu enggak fit sih. Kalau kita ke Agusnya ya nggak nyalahin ya kan, kita ikut prihatin lah gitu. Kita sepakat dengan Bang netizen tadi, harusnya dari pihak keluarga ada yang mengontrol lah dari psikologisnya Pak Bang Agusnya itu kan Bang netizen. Untung itu jangan kan ibaratnya dia kan nggak bisa baca komentar gitu, mungkin disaring ibaratnya penyampaian komentar netizen.
itu masih setia Iya, jadi mungkin karena yang dari disampaikan ini saya hanya bisa menangkap mungkin hanya sekitar 10%. Mungkin begini, sedikit banyak saya bisa menangkap apa yang menjadi keluhan rekan-rekan atau netizen secara keseluruhan yang ada di room ini ya. Namun juga kalau boleh saya kasih saran, kita juga harus memperhatikan dalam bernarasi karena ini terkait dengan psikologi seseorang seperti itu. Ya, mungkin ada wilayah tersendiri untuk diskusi hal ini, tidak di secara publik, apalagi di sini. Mohon maaf, saya melihat ada siapa itu tadi, Agus ya, gitu, dan mungkin dia mendengar juga. Ada baik mungkin kalau memang ada saran atau kritik bisa disampaikan dengan wise lah. Kita ingat juga bahwa saran maupun kritik ini kan ada dua wilayah ya Bang ya. Yang pertama secara dia bisa konstruktif, dia bisa destruktif. Gitu. Tinggal bagaimana kita menyampaikan lebih wise saja gitu. Sedikit banyaknya saya sudah nangkap. Ya, silakan yang lain. Agus ini jahat, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Kalau dibilang nggak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Agus sudah minta maaf sampai sujud-sujud. Duit pun, uang donasi pun tidak sebesar pun yang ada di Agus sekarang. Dan untuk petisi yang sekarang ada, mau lau bisa tanya Agus tidak lau pusing Agus dengan petisi itu karena duit itu sudah nggak ada di Agus lagi. Jadi kalau yang menghujat-hujat petisi mau berapa juta pun petisi, Agus nggak pusing karena Agus itu duit itu sudah tidak ada di Agus lagi. Yang Agus pengen saat ini dia sembuh, karena mungkin kalian hanya melihatnya apapun yang Agus lakukan, bernafas pun Agus salah, dibawa ke rumah sakit dihujat, tidur dihujat, katanya lagi santai ke Malang. Bingung kan saya. Terus Agus nangis-nangis sama istrinya, sok mesra lah apalah, sampai kalau istrinya pun jadi hujatan. Dan ini apa sih gitu. Kalau pernikahan Agus, kalian kalau lihat langsung nggak akan bilang seperti itu kok, karena hanya di medsos aja. Tapi kalau aslinya kalian nangis sendiri kok melihat dia. Balikin ke kita deh, nggak usah yang sampai begini. Kena colok mata aja sakit. Apalagi jadi maaf Bu, kita peduli dengan Agus Bu, kita peduli dengan Agus. Kalau nggak peduli nggak ada kombinasi sampai segitu nilainya. Tapi ada pihak-pihak yang tambah lagi bikin bikin di live menghujat Agus, ini Agus, keluarga Agus sampai kena semua. Jadi gimana dia gitu? Kami nggak gentar masalah yang kalian hujat, tapi yang kami kasihan fisik Agus makin lama makin drop. Itu kesalahan kita sendiri, Agus kuat gitu ya, Gus ya. Iya.